Siapa kena tulah? Tadi kau bilang kena sihir. Nanti iya aku Iya, tulah sihir dengan dulu. sihir itu bedanya apa? Oh, sihir enggak sama. apa-apa, aku ikuti kau. Hah? Enggak apa-apa, aku ikuti kau cuma. Kapan apakah Musa kena tulah? Iya. Beberapa tulah yang terjadi pada masa itu. Oh, Ada berapa kau tulah yang jangan terjadi? ngarang-ngarang. Ada berapa terjadi pada saat itu? Ayat. Tunggu dulu. Musa Ada kena berapa? sihir, kau bilang nggak mampu kau tunjukkan ayatnya. Cuma diam dulu. Lalu kau bilang sekarang Musa kena kalau tulah Biar beda. aku buka sekarang. Kalau tulah Mana beda. Musa kena tulah, tunjukkan ayatnya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan buat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma ya, versus pendeta-pendeta Oon. Seperti biasa yang kita sendiri tidak mampu untuk mengomentari lagi ya. Karena apa? Karena ya seperti biasa tidak ada perubahan yang berkali-kali kita jumpai ya. Tidak ada pendeta satupun yang pandai ya, sampai-sampai kita tak mampu lagi. Apa bukan tidak mampu ya, enggan untuk mengomentari lagi. Kenapa? Semuanya sama, tidak ada yang berilmu satupun ya. Pendeta satu dengan pendeta yang lain itu sama saja ilmunya, ilmu ngarang cerita, exegesis yang tidak nyambung ya, tidak relevan dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Antara di Islam yang paling kemudian paling buruknya berbohong tiga hal yang tadi. Dalam keadaan perang boleh, ya kan? Misalnya nih, saya diutus untuk memata-matai musuh. Saya menggunakan seragam petani atau pakaian petani, padahal saya adalah TNI misalnya. Saya boleh merasuk ke dalam di pertahanan musuh dengan pura-pura menjadi apa? Menjadi petani atau penjual sayur. Boleh. Itu berbohong itu, tapi dibolehkan. Dibolehkan. Yang kedua, ketika kemudian menyenangkan hati istri, masak, udah capek-capek dia masak tengah malam kemudian untuk kita sahur. Ya, udah capek, udah lelah dia kemudian habis itu keasinan, udah lelah terkantuk-kantuk, mana dia menggendong bayinya sementara masak. Kemudian begitu kita ditanya, bagaimana ayah, apakah masakannya enak? Kita boleh mengatakan enak, boleh. Menyenangkan hati istri, tidak apa-apa. Itu dibolehkan. Coba. Apalagi berseteru, ada yang berseteru. Misalnya Bang Handi ribut dengan Pak Bom Bom. Saya datang nih, Bang Handi. Pak Bom Bom itu kayaknya sudah menyesali perbuatannya. Dia nggak mau lagi makan tai sapi campur bakso. Oh masa sih? Iya. Oh kasihan dia ya? Iya Bang Handi, kasihan kali dia. Dia sudah merasa bersalah gitu, menghabiskan tai sapi yang ada di kandang Bang Zuma. Diam dulu tikus, diam. Tikus, diam dulu tikus. Tikus diam dulu kawan. Ini pemakan tikus, diam dulu. Bang Handi kayaknya Pak Bom Bom itu sudah mulai dia mau minta maaf.
tai sapi yang habis di Sumadungu. belakang rumah Bang itu Tahu umur apa? udah dia katakan dia salah kan gitu. Nah, saya datang pula ke Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, Sama saya. kelihatannya Bang Handi sudah memaafkan tai sapinya yang Anda makan setiap hari itu diikhlaskan. Ah, masa sih? Ih, Bang Handi baik banget ya. Ah, Bang Handi juga mengatakan, masa sih Bang? Pak Bom Bom itu sudah minta maaf sama aku gara-gara tai sapi itu. Ya udah, ketemu mereka rangkulan, pelukan. Boleh. Demi untuk mendamaikan orang ini boleh. Hanya gara-gara tai sapi boleh mereka didamaikan, enggak apa-apa. Di Islam itu begitu. Lah kalau kalian yang keluar dari rahimnya Maria itu Mia, Mia, mimim cucu mama, mimim cucu. Apa itu? Tuhan katamu. Bah, koplak, oncom. Mana bisa enggak gitu-gitu. Boleh kalian itu berdusta dengan apapun. Dalam kelicikanku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Boleh. Coba. Boleh enggak orang Kristen mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Boleh. Bohong enggak itu? Bohong enggak itu? Bohong enggak? Bohong enggak? Hei, bohong enggak itu? Boleh enggak Kristen mengatakan yang dilahirkan oleh Maria itu Tuhan? Boleh enggak? Boleh, boleh. Boleh. Bohong enggak itu? Bohong enggak? Bohong enggak? Bohong. 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 Jadi lucu kalian ini. Hal-hal yang sepele kalian permasalahkan. Tapi dalam agamamu, coba. Siapa yang mati dibunuh oleh tentara Romawi? Apa kata Kristen? Boleh nggak mereka berkata Tuhan? Boleh. Boleh. Bohong nggak itu? Kalau yang dibunuh itu Tuhan? Bohong. Bohong. Tapi boleh. Di Kristen boleh. Nah, itulah hebatnya Kristen. Kan lucu. Sama seperti tadi saya tanya. Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Apa jawabannya? Boleh nggak orang Kristen mengatakan Yesus tidak bertuhan? Boleh nggak? Boleh. Padahal jelas-jelas Yesus siang dan malam bertuhan. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Orang Kristen Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa taat kepada Bapa dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Wah, cantik kali. Tapi boleh nggak? Sekali lagi, boleh nggak Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Boleh nggak? Boleh, boleh. Nah, sekarang Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Boleh nggak Kristen mengatakan Yesus juga Tuhan? Boleh. Yesus mengatakan hidup kekal mengenal aku sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Boleh nggak Kristen mengatakan Yesus juga adalah Tuhan? Boleh. Boleh. Berarti semuanya dibolehkan. Berbohong boleh, berdusta boleh, licik boleh, picik boleh. Semuanya boleh. Boleh. Apa coba yang tidak boleh di dalam agama Kristen? Boleh semuanya. Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh untukku. Tidak ada yang kemudian tidak boleh di dalam agama Kristen. Semuanya boleh. Tolong tunjukkan nih. Ini Ade Nora. Tolong tunjukkan di dalam agama Kristen yang diharamkan itu apa. Silakan. Satu aja. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Tidak ada. Tidak ada satupun yang haram. Nggak ada, Bang. Semuanya halal kecuali yang keluar dari mulut kita katanya. Yang keluar dari mulut itu haram. Kalau dia keluar, misalnya saya muntah, itu najis. Enggak, Bang. Najis. Tidak. Kan keluar. Tidak. Segala sesuatu yang masuk tidak, yang keluar kan najis. Betul? Tuh. Jadi kalau saya muntah, muntah saya itu najis. Betul? Kan keluar. Segala sesuatu yang masuk itu halal. Yang keluar itulah yang menajiskan. Betul? Kalau saya muntahnya simpan di mangkok, habis itu masuk lagi ke dalam mulut bom-bom. Haram gak itu? Haram lah. Hah?
Loh kok jadi haram? Kenapa bisa? Halal. Kan segala sesuatu Halal. yang masuk ke mulutnya orang Kristen halal. 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 Ketika betul. sesuatu Halalmu yang- dari Hong Kong si Suma. Oh, buat Iya hotel kan halal. dalilnya kan Halalmu begitu. dari Hong Kong beko cek itu muntamu. Matius 15 segala sesuatu yang jangan masuk selom- ke dalam mulut itu halal. Yang haram itu, yang menajiskan itu yang keluar. Nah, ketika keluar kemudian muntahan dari mulutku, ku taruh di mangkok, masuk ke mulutmu, halal. Halalnya kom tai di situ. Kom tai Banyak si Suma. cerita. Dalilnya begitu. Dalilnya begitu. Tunjukin jangan asal Oke. omong di mulut doang. Oke, kita Tunjukin. tunjukkan Matius 15 Kamu jelas. biasa kasih ayat-ayat palsu kamu. Enggak. Kita baca. Jangan. Kamu Kita baca. biasa kasih ayat-ayat palsu kamu. Siapa Zuma, bilang? Zuma. Apa? Matius Apa? 15 Kamu ini, Pak. nomor berapa bang? Diam dulu, biar Macam- dibacakan datanya sama kau. Matius 15 berapa bang? Itu hari kamu bilang mana Tuhan mau mengatakan Diam itu dulu adalah kau. Diam dulu. Matius 15 itu ya? Matius 15 atau Matius 12? Sebentar. Mengapa? Halo? Matius 15 ya? Atau Matius 12? Ada yang ingat nggak? kamu yang kasih ayat kok goblok gitu sih Zuma. Bukan, saya sementara cari. Belarnya ke goblok, jangan kayak gitulah kawan. Jangan berdusta 15. semua, jangan berdusta semua. Kamu Matius biasa kasih ayat 15. goblok juga. Ya. Matius 15 10 sampai 11. Nah itu tinggal Baca dijawab. situ. Ya, sebentar saya bacakan sama kau. Lalu Bila perlu Yesus memanggil, tunjukin dulu. diam dulu kau. Kau diam Matius dulu. 15. Diam. Ini saya baca. Matius 15 nomor 10 ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau saya muntah, terus muntahan saya itu masuk ke mulut Anda makan, najis enggak itu? Biar kau makan kamu. Loh, Tidak. tidak. Enggak. Dalilnya jelas itu. Jelas, makanya aku bilang di situ dikatakan oleh Yesus, yang dengar keluar dan dari mulutnya camkanlah. Yesus itu adalah Yang keluar dari mulut yang keluar dari itu mulutnya yang Yesus itu menajiskan. adalah firman, bukanlah mutamu. Menajiskan. Yang keluar Bukan dari yang mulut masuk ke Yesus dalam itu adalah mulutmu. firman, bukan muntahmu. Bukan yang cuma. masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Begitu. Jadi kalau saya muntah, kamu makan kembali muntahan saya, itu boleh. Goblok gini, goblok Zuma. Yang keluar dari mulutnya Yesus itu adalah firman, yang kata-katanya Bukan Yesus di situ. Bukan Itu tidak muntahmu, berbicara baru kau makan mengenai muntahmu sendiri. Itu tidak berbicara mengenai Yesus. Saya sudah- Ini berbicara saya sudah mengenai tahu makan sifat minum. kamu. Ini berbicara mengenai makan minum. Kata Yesus, bukan yang menajiskan yang masuk, yang keluarlah yang menajiskan, begitu. Jadi kalau misalnya saya makan, terus saya muntah, lalu kau makan muntahanku, itu nggak apa-apa, boleh. Boleh, nggak apa-apa, makan, masalah. Makan. Nah, Makan dapat. Kalau babi yang muntah, Dia Zuma yang makan itu. kalau Dia babi Zuma yang muntah gimana? Kalau babi yang muntah boleh dong dimakan sama dia. ya boleh, kenapa tidak? Jangankan babi, ontainya aja dimakan. Bang Juma. Iya, gimana saudara Aris Lase? Masih adanya kau rupanya kawan. Gimana? Di agama Anda yang haram itu ada nggak? Nggak ada sih. Ya itu makanya aku bilang tidak ada yang haram di agama Kristen. Tidak salah aku bilang. Yesus mengatakan memang bahwa penyesat itu akan menghalalkan segala makanan. 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan. Itu di dalam agamamu. Jadi di agama Kristen itu tidak ada yang haram, semuanya halal. Kenapa?
Kenapa nggak ada yang haram di agama Anda? Kenapa? Kenapa diam? Kenapa nggak ada yang haram di agama Anda? Kok bisa semuanya halal? Kalau Kalau mau makan semuanya apa namanya, Bang? omnivora. Omnivora. Ini, Oh. iya. Kalau monyet ada nggak yang diharamkan untuk monyet? Diharamkan bagi monyet untuk makan jambu monyet. Ada nggak, Bang? Gak ada, Bang. Nggak ada. Kalau bagi babi ada nggak yang haram bagi babi? Nggak ada. Tidak ada. Kalau bagi Kristen ada nggak yang haram? Sepertinya nggak ada. Bedanya apa? Bedanya dengan tadi yang babi itu apa? Bang Juma, saudaraku. Saudara, dengarkan saya. Yohanes 4 nomor 34 kata Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tunduk kepada kehendak Bapa. Berarti Yesus melakukan hukum Taurat. Yohanes 6:38, sebab aku turun dari langit bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 9 nomor 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan Allah mendengarkan orang-orang yang soleh dan melakukan kehendaknya. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa di agama Kristen kemudian semuanya halal dan tidak ada yang diharamkan? Jawab. Dia nggak bisa diskusi dia, Bang. Biar aja Sambut dia dulu. sebagai penari lantar boleh dia, mana tahu dapat hidayah. Saya sambut yang satu lagi dulu, Bang, boleh? Iya. Saya sapa dulu ya. Gabriel. 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 Ya, selamat malam, Bang. Agama Halo. apa, Bang? Ya, selamat malam. Agama apa? Agama Kristen. Kristen Kristen ya, Kakanda. Bang? Oh ya, oke. Saya Ya. sapa dulu ini. Ya, Sang Kekasih. Wih, nama Sang Kekasih pula. Sang Song, Sung. Ya, Iya, halo. namanya Sang Kekasih, Bang, nggak enak. Ya, Ya, selamat malam, Bang. Abang agama Selamat apa, malam. Kekasih? Islam. Ya, kami diskusi dulu ya, Bang. Di bawah dulu ya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Melki. Ya, Melki. Halo, Melki. Oh. Ya. Karena berhubung Bang Aris mungkin lagi menikmati pertanyaan Bang Zuma, dia mencari-cari dulu. Ya, kita serahkan kepada Bang Gabriel ya. Saya sapa dulu ini Hanzo. Woi. Moderator gak usah dinaikin lagi dulu. Ya, nggak enak. Dia naik nanti jadi apa? Silakan Bang Gabriel. Itu temanya tadi yang dipertanyakan Bang Zuma sama ke Bang Aris, cuman beliau tidak mau jawab. Bang Gabriel yang menjawab. Oke? Bang Gabriel. Biar hatu-hatu dulu Bang Gabriel sama Gulunda Juma Utinora. Iya, nggak usah dulu dinaikkan yang lain. Gabriel. Halo, Bang. Oi. Ya. Bang. Ya. Halo. Monitor, Bang. Oi. Ya, monitor, Bang. Iya. Oi, monitor apa? Monitor. Monitor. Iya. Oke. Monitor. Dengar nggak Bang ini? Zuma. Dengar, Bang. Lagi. Apa Delay pertanyaan, mungkin, masalah Bang. apa tadi? Masalah haram tadi ya? Iya. Apakah di Kristen ada Masalah yang haram tadi? Apakah Kristen ada haram? Iya, iya, Bang. Iya, Bang. Ya, lanjut.
Mana? Jadi masalahnya apa itu? Masalah haram-haram itu? Iya. Ada masalah Apakah ada sesuatu yang haram di dalam agama Kristen? Itu pertanyaannya, Bang. Ini setauku ya. Ya. Ya, nggak apa-apanya itu. Jadi haram atau tidak haram itu sebelumnya itu di hukum Tauratnya itu. Jadi Iya, di agama Kristen saya nggak tanya turun Taurat, Bang. Mesias, datang Mesias. Di Kristen ada nggak yang Ya, aku haram? terangkan dulu lah. Kau langsung kau potongnya tuh. Enggak, pertanyaan saya di Kristen ada nggak yang haram? Yang keluar dari, iya, ada. Apa yang haram di Kristen, Adalah. Bang? Apa itu? Apa yang keluar dari mulutmu itu yang haram. Di mana dalilnya? Kalau nggak salah aku tadi Galatianya itu Paulus yang menyatakan itu. Jadi nggak ada yang haram. Penglihatan Petrus. Penglihatan Petrus waktu ada dari langit semacam ada hewan-hewan yang di kain putih itu. Tapi lagi nggak bisa kubuka ayatnya, baru kubuka laptop. Jadi nggak ada yang haram di agama Itu aja kan? Ya gitu aja. Iya, berarti nggak ada yang haram di Kristen. Haramnya seperti di hukum Taurat itu dan nggak berlaku lagi haram di hukum Taurat itu, nggak seperti itu lagi konsepnya. Iya, berarti nggak ada yang haram di Kristen. Apa yang najis itu apa yang keluar dari mulutmu? Bukan berbicara najis, yang haram. Najis haram Itu beda. apa penting tentang yang haram nggak haram itu? Lu, kok nggak penting pula firman Tuhan, kok dibilang nggak penting? Artinya itu memang kalian ini pengikut setan, karena Tuhan mengharamkan kok kalian mengatakan tidak penting. Bang Juma, Bang Juma, Bang Juma. Loh, sesuatu yang diharamkan Anda katakan tidak penting, gimana? Apa bedanya dengan iblis? Ketika kemudian Tuhan mengatakan jangan kau makan, lantas kemudian Anda mengatakan boleh dimakan, berarti Anda dengan iblis sama berarti. Bang Juma, Bang Juma. Iya, Paman. Gini Juma, kalaupun nggak cocok dengan kau, nggak boleh bilang orang lain pengikut setan. Pantang itu. Lo gimana saudara ini? Kalau saya Bang, kalau saya nggak keberatan dibilang pengikut setan. Nah itu, jadi begini Lagian kalau haram saya itu kan buat saya hanya dosa yang haram itu. Kalau saya tidak kan berdosa ngapain disebut haram? bertanya, saya kan bertanya, apakah ada yang haram di dalam agama Kristen? Jawaban Anda tidak ada. Oh, Nah, apa bedanya hidup seperti babi kalau begitu? Babi juga tidak ada yang diharamkan, anjing juga nggak ada yang diharamkan. Begitu juga kemudian monyet. Bedanya di mana? Bedanya di mana coba? Bedanya gini Juma, mungkin kalau kami mungkin nggak bisa dibilang kayak kau bilang tadi, muntah kau bisa makan. Apa yang keluar dinajiskan yang keluar dari mulut. Jadi kalau ada muntah nggak bisa dimakan, itu dinajiskan itu. Yang Najis keluar dari mulut muntah itu najis. itu. Tapi ketika Anda makan sesuatu yang najis itu masuk ke dalam mulut Anda, jadi halal kan? Babi Enggak lah, aja, benar, babi aja yang nyata-nyata haram, begitu masuk ke dalam mulutnya Kristen jadi halal kan? Waktu Apalagi yang hanya level najis. Gimana? Di hukum Taurat itu haram, tapi di Ya haram, tapi begitu masuk ke mulutmu jadi halal kan? Enggak begitulah, salah kau itu anak muda. Lu kok salah pula? Yesus berkata di dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Langit sudah lenyap apa belum? Belum. Berarti masih haram babi itu. Tapi karena kalian sama dengan tipikal iblis, menghalalkan yang diharamkan Tuhan. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa babi itu jadi halal? Ada nggak dalilnya?
Ayo. Di sinilah Kena iblis. Juma sebentar Hendy. Di sinilah pentingnya pendidikan itu biar jangan salah tafsir. Coba Jadi kau kan jelaskan. nggak mendapatkan pendidikan Ya, formal. silakan. Ya. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Seketika jadi halal itu gimana? Siapa perintahkan? Itu kan Silakan. perjanjian lama yang Silakan. kau udah paham. Silahkan. Perjanjian Kamu lama terangkan berlaku lagi. di mana Tuhan yang berfirman di imamat kembali menghalalkan apa yang diharamkan di imamat 11 itu. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Secara ilmu. Kenapa kau tanya imamat perjanjian lama sudah nggak berlaku lagi? Bang Juma itu Siapa yang membuatnya tidak berlaku? Untuk dia hukum Taurat yang seperti halal haram itu nggak lagi dipakai. Siapa Itu yang menyatakan itu tidak berlaku lagi? Siapa yang ngajarin? Sedangkan Yesus berkata Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Apa yang dikatakan Yesus itu bukan seperti kau membalik telapak tangan memahaminya. Iya, justru Ada itu pemahaman. terangkan bagaimana sesuatu yang haram kok tiba-tiba jadi halal. Coba kamu terangkan, silakan. Makanya ada sarjana teologi ya, ada universitas. Untuk Kalau kayak kau semua untuk menggoda orang untuk menjadi pembohong, gitu. Ada sekolah STT untuk mengentaskan para pembohong, gitu. Pendidikan formal, tapi kau Saatnya Anda menyimpulkan. kemudian menjelaskan ke kita di sini. Di sini ada 5.000 orang. Ketika Tuhan kemudian memproklamirkan, jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Kristen muncul menghalalkan. Tolong, nggak ada cerita perjanjian lama, tuyul. Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Nggak kau baca rupanya perjanjian lama itu. Siapa yang mengajarkan ente bahwa larangan makan babi itu perjanjian lama? Siapa yang ngajari? Para rasul. Rasul dari Hong Kong. Siapa rasul kau itu? Siapa rasul yang ngajarin itu? Ayo. Justru yang Anda saudara, dengarkan dulu saudara. Sekarang yang kau maksud gimana? Imamat 11. Kesimpulannya, saya katakan kepada saudara, ketika seekor babi tidak ada hukum haram baginya, seekor kerah tidak ada hukum haram baginya, apa bedanya dengan Anda? Seekor kerah dengan Anda bedanya apa? Sama-sama tidak memiliki hukum haram. Apa bedanya? Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah, lebih nista daripada seekor binatang. Tidak diharamkannya makanan kepada babi karena dia babi, tak berakal. Haramnya makanan kepada manusia karena mereka punya akal. Ini yang dicobai oleh iblis untuk dihilangkan. Apa yang diperintahkan Tuhan, melihat sisi lemahnya manusia, perut manusia itu senantiasa ingin diisi. Iblis datang ke situ. Ketika Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ini, iblisnya datang, makan aja. Ketika Tuhan datang, jangan kau makan babi, iblisnya datang, makan aja. Itu yang terjadi kan? Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengatakan babi itu halal? Mana dalilnya? Tunjukkan ke kita, biar kita pelajarin. Ada enggak? Tak akan ada. Yesus mengatakan, Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Pakai tasdid. Ayo, mau kemana kalian? Ayo. Mau kemana? Maksud ini. Mana tertulis tadi kau bilang bahwa Allah memerintahkan kepada Adam jangan memakan buah terlarang ini. Ada di Al-Quran kayak gitu? Ada di dalam kitab Kejadian. Jangan ke Al-Quran. Jangan kau pakai kitab kami tahu. Jangan pakai kitab kami. Itu bukan kitabmu. Cak Kangkung itu kitabnya Yahudi. Malu kau nanti. Berarti
Berarti imamat tadi, Cak Kangkung itu kitab Yahudi nggak berlaku untuk Kristen. Kitab Ya emang betul. Makanya saya mengatakan, dengar. Imamat kitab Yahudi, Juma. Oke. Bukan punya Kristen. Oke. Kenapa kau suruh kami mematuhi imamat itu punya Yahudi? Baik. Lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus kalian dari hukum Taurat? Untuk menebus dosa kami loh. Nenekmu kiper di dalam Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus mati untuk menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat bukan untuk kalian. Lalu kenapa Yesus mati untuk kalian di atas untuk membunuh Taurat? Untuk apa? Kenapa? Ayo. Kenapa Yesus mati di atas pohon? Yesus mati. Mana di atas pohon dia? Kau ngarang-ngarang aja kau. Loh, bahasa Yunaninya sulap. Sulap itu artinya terlalu cerdas tuh, Bang Juma tuh terlalu cerdas. Jadi Juma, sekolah dulu teologi Juma agar jangan salah tafsir. Artinya Juma, saya kan tidak perlu sekolah kalau makanya tujuannya dibilang untuk nipu-nipu orang, nggak perlu. Bukan menipu, agar jangan salah. Jadi Juma, kalian ini nggak menghargai etika Bang Juma, keilmuan. jangan salah pasangannya. Etika keilmuan gimana? Di dalam agama. Jadi Jumat, sarjana teologi ya, STH 6 tahun loh untuk membahas ini. Bukan kayak kau baca-baca lalu menafsir suka perutmu. Nggak Untuk boleh kayak gitu. apa Nggak ada 6 etika keilmuanmu. Asal kau Bang ini Juma namanya terlalu penyesatan. cerdas. Kawan, untuk Apa terlalu cerdas 6 apanya? tahun? Kok cerdas pula si Juma ini? Ngomong Gabriel, Saudara, Gabriel. jangan merepet ya, jangan merepet. Kamu mengatakan 6 tahun. Para sarjana teologi melakukan kajian, melakukan penelitian. Tapi apa endingnya? Mengajarkan kemudian menyembah kepada anak bayi. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kayak gitu? Lagian nih, saya sampaikan kepada kalian. Di dalam kitab saudara doktrin Paulus mengatakan 2 Korintus 10 nomor 5. Dikatakan bahwa aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan. Itu jelas itu di dalam kitab kalian. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. Jadi percumanya kalian itu sekolah tinggi-tinggi. Makanya tidak ada satu disiplin ilmu yang dihasilkan dari Bible yang kemudian fungsinya untuk kemaslahatan kehidupan kita manusia ini. Nggak ada. Anda mau ngulik-ngulik Bible sampai Anda bungkuk, Anda tidak akan pernah menemukan satu ilmu yang bermanfaat untuk manusia di dalam Bible untuk kemaslahatan umat manusia. Tak ada, kecuali dogma dan doktrin saja. Oke, pahami itu. Makanya kita kembali kepada yang tadi. Kenapa di dalam agama Kristen tidak ada yang haram? Kok sama seperti kerah? Kerah tidak ada aturan dari Tuhan. Kerah, ya paman, jangan kau makan babi ya. Kerah, ya paman, jangan kau tidak bersunat ya. Tidak ada aturan itu pada kerah. Kenapa? Kerah tidak kemudian dilengkapi dengan akal. Oh, kalian ada akal, kok hidupnya kayak kerah? Itu loh pertanyaan saya. Apa kayak kerah Juma? Lah, Yesus berkata. Kenapa lah? Apa yang Yesus di berkata, komunitas api itu? Yesus Apologet itu. berkata, Kayak gini, Matius 5 nomor 20. Dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin kemudian orang Kristen lebih baik daripada hukum Taurat? Sedangkan di Kristen sudah tak ada lagi haram, semuanya halal. Ayo. Jadi kalau halal, kenapa jadi kau yang marah-marah kalau kami halalkan itu? Loh, ini diskusi Biasa lintas aja. agama, Cak Ayu. Iya. Agama Kristen itu agama misi. Agama misi, agama yang diajarkan supaya Kalau orang kami lain halalkan juga pun Juma, menganut agama emang itu. kenapa rupanya? Kan Tidak dirugikan boleh. Islam. Orang Indonesia Masa harus jadi kau paham. bilang nggak boleh? Kalau Dengarkan kami saya. halalkan kok. Dengarkan saya. kerugiannya bagi Kalau Islam? agama Kristen itu agama tradisi atau agama silsilah, tak apa-apa. Silakan aja. Tapi masalahnya agama Kristen itu agama yang disiarkan kepada orang yang sudah beragama.
Jadikanlah seluruh manusia di atas muka bumi ini menjadi pengikutku. Kami nggak mau. Supaya yang lain tidak jadi korban untuk menjadi Kristen. Saya jelaskan bahwa di dalam agama Kristen itu tidak ada hukum haram. Sama seperti kerah. Coba tunjukkan hukum haram untuk kerah. Nggak ada. Tolong tunjukkan hukum haram untuk orang Kristen. Tak ada. Orang Islam haram ini, haram itu. Orang Yahudi haram ini, haram itu. Kristen semuanya halal. Bedanya dengan kerah apa? Itu loh pertanyaan saya. Sederhana bukan? Jadi apa yang dirugikan dari Islam kalaupun gak ada kami harap? Kok berbicara rugi? Kok berbicara rugi ataupun untung? Saudara, Kenapa kalian menyerang kekristenan Juma? lu kok menyerang kekristenan? Hei, di dalam ajaran agama Kristen apa salah kekristenan? Kenapa harus diserang sama tidak kalian? ada yang salah selama Kristen itu menjadikan agamanya sebagai agama silsilah. Masalahnya Kenapa harus sekarang memaksakan agama silsilah? saya tidak memaksakan, justru kamu yang memaksakan. Enggak. Bukan. Kenapa lah kalian menyerang iman kekristenan dengan begitu Kenapa menggadi kita? saya menyerang agama Kristen? Siapa bilang saya menyerang? Saya bertanya. Artinya Hei, saudara, dengarkan. kalau kau nggak ahli di bidangnya menjelaskan itu namanya Siapa penyesatan. yang ahli di Bible hadirkan di sini? Saya ingin tanya jawab dengan dia. Siapa yang ahli di Sekolah Bible? dulu kau teologi ya. Teologi ya? Baru terangkan. Hah? Baru Kamu suruh terbuka. saya Kalau kemudian kau- sekolah teologi, habis itu saya keluar Tanya dulu menjadi kau, pendusta. Habis saya keluar dari STT, sekolah tipu-tipu, saya tipu orang gitu. Kamu merasa tertipu nggak ketika Anda dikatakan Yesus itu Tuhan? Merasa tertipu nggak Anda? Enggak lah. Nggak tertipu. Berarti akal Anda nggak berfungsi. Bagaimana mungkin Tuhan itu baik? Kok jadi kau nyimpulkan orang yang Oh, memang beriman? betul. Karena Yesus sendiri Kenapa lah mengatakan. kau kepada Hasan Juma? Urusan Loh, kok jadi apa saya- samamu? Loh, kok jadi yang panas? Kok saya jadi panas ya? Panas gak? Enggak. Biasa aja pun aku. Jadi kadang kami heran loh, kok bisa kayak gini ya? Loh, kok bisa kayak gini ya? Saudara, kamu lihat di dalam Matius 28 nomor 19. Pergilah ke Iya, seluruh itu- dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Markus 16 nomor 15 nomor 16 17. Beritakanlah Injil kepada semua manusia. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja kalian mau membaptis saya, membaptis kami. Enak aja kalian ingin menjadikan kami pengikut Kristus. Nenek kiper, hadapi dulu kami, buktikan kebenaran agamamu, baru kalian jadikan kami sebagai pengikut Kristus. Amit-amit, nggak mau kami. Makanya kami menerangkan. Ayo, kalau kalian mampu membuktikan bahwa pengikut Kristus itu adalah beda seperti kerah, mungkin ada yang bisa. Tapi orang Yahudi punya aturan main. Orang Islam punya aturan main. Ada haram, ada halal. Yahudi, Islam sama seperti itu. Karena mereka diajarkan oleh nabi-nabi. Nah, Kristen tak ada yang haram. Apa bedanya dengan kerah? Oh gitu, berarti kau mempermasalahkan amanat agung itu? Kok amanat agung jahat pula yang jadi? Yang saya bertanya, kenapa di agama Kristen itu tak ada yang haram? Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ayo. Bagaimana mungkin dikatakan Kristen lebih baik dari ahli Taurat, sedangkan tak ada lagi hukum haram di dalam agama Kristen? Coba Anda baca Matius 23. Baca sekarang, jangan butuh waktu lama. Baca Matius 23 nomor 1 nomor 2. Jangan kau mengikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka hanya berkata tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktikkan. Jangan kau ikuti itu. Jadi ikuti yang mana? Yang mengatakan dan yang mempraktikkan. Yang mempraktikkan hukum Taurat itu yang kau ikuti, kata Yesus. Nah, sekarang Apa orang yang Kristen, praktekkan? ya orang Yahudi lah, orang dia yang punya kitab. Orang Kristen datang Orang Kristen Yahudi, itu Yesus berkata orang Yahudi itu ular beludak. yang membunuh dan menyalib para nabi, sama seperti kalian ini nah.
Yahudi itu keturunan ular beludak. Yang Ngerti ya kau membunuh itu? para nabi, yang membunuh para nabi, yang menyalib para nabi. Kau Siapa? baca Matius 23 nomor 36, kau baca. Keturunan Jadi, Juma. ulat bulu, keturunan ulat-ulat, ular-ular, Jadi pertanyaan kau, Bu keturunan Juma. ular Apakah beludak. kau Dan naik Bagaimana Apakah kau mengikuti dengarkan tahun dalilnya, tahun? dengarkan dalilnya, dengarkan dalilnya. Gantian lah, Juma. Masa Bagaimana kau aja nanya? engkau akan mengatakan dirimu terselamatkan dari api neraka, sedangkan sebagian nabi-nabi engkau bunuh, sebagian engkau salibkan. Engkau tidak akan lolos dari api neraka. Baca Matius 23 nomor 36, endingnya di situ. Kau baca pelan-pelan Cak Ayu supaya belajar. Ayo. Jadi Bang orang Juma, yang sampai kemudian kapan, Bang Juma? membunuh nabi, menyalib nabi, itu adalah ular beludak. Kalianlah itu. Ayo. Ini pelajaran, Bung. Untuk kemudian menggelitik akal Anda supaya berfungsi. Bukan saya menista, enggak. Saya baca dalil. Anda tadi lagi satu PR-nya. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama? Itu ajaran siapa yang mengatakan itu? Sedangkan perjanjian yang Anda sebut perjanjian lama justru adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Mana dalilnya? Yeremia 31 sampai nomor 33. Apa kata Tuhan di situ? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan kepada setiap batin Bani Israel dan Yehuda, yaitu hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu justru adalah perjanjian baru. Kalian sebut sebagai perjanjian lama. Kata siapa? Ayo, siapa yang ngajarin kalian mengatakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu ada hukum lama, perjanjian lama? Siapa yang ngajarin? Ayo. Siapa yang ngajarin? Aku apa masalah kalau kami buat perjanjian baru, apa masalahnya Juma? Kenapa kalau kau bermasalah dengan kalian? Katanya disuruh sekolah. Apa masalahnya sama Islam? Katanya disuruh sekolah. Katanya disuruh Begini sekolah. loh, kalau dalilnya ya kan sekolah ada jelas. lah, itu kan Aku dengar, Tuhan, Juma. aku Teologi- Tuhan teologi akan itu bidang mengadakan kajian perjanjian yang ada baruku. pendidikan formalnya di sarjana teologi STT. Tidak ada guna-gunanya perjanjian-perjanjian Nggak ada guna, sekolah-sekolahan berarti kalau kita tutup lulusannya aja lah STT hanya Indonesia nipu. ini, Juma. Kita tutup. Buat apa Berarti gini, sekolah Juma. tinggi-tinggi kalau sekolah hanya untuk mencetak para pembohong dan penipu, pendusta, penyesat? Untuk apa? Untuk apa? Berarti untuk apa sekolah sarjana teologi ya? Iya, untuk Berarti apa? nggak usah- Kalau tujuannya hanya untuk menipu dan menyesatkan manusia, untuk apa? Siapa pula menipu Juma? Itu bukan bidangmu. Kenapa kau tuduh sekarang menipu? seluruh Itu lulusan teologi bukan bidang Kristen. kajianmu. Kenapa Saudara, kau jadi ahli yang bukan bidangmu? Kita buktikan aja, sederhana aja kita buktikan kebohongan mereka. Kenapa kau menjelaskan yang bukan bidang keahlianmu? Seluruh sarjana teologi akan mengajarkan kepada orang-orang bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian lama. Seluruhnya sarjana teologi itu adalah kebohongan sepanjang sejarah umat manusia. Paham ente? Kenapa? Dengarkan dalilnya. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dengar kupingmu. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Pertanyaan saya, hukum Taurat menurut Tuhan yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel dan Yehuda, itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jujur. Hukum Taurat perjanjian lama. Nah, itu kau penipu, pembohong, pendusta. Sudah jelas-jelas Kenapa penipu? dalilnya. Hei, tadi saya sudah membacakan dalilnya. Baca, buka. Kalau perlu, lihat di Bibelmu. Plototin 1 jam. Baca huruf demi huruf. Kenapa? Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Yaitu Ya. aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Apa isi perjanjian barunya? Taurat atau bukan? Apa masalahnya sih itu? Berarti Sekarang Taurat itu. arti- Hei, dengar. artinya apa? Berarti Terangkan Taurat dulu. itu Yang kau adalah tahu lah perjanjian baru.
Berarti Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan. Salah. Nah, sekarang Kau sudah pertanyaan tahu saya, isi Taurat perjanjian lama. sekarang Kenapa? Tadi kau pertanyaan bilang perjanjian saya, lama Taurat. sekarang Kenapa kau pertanyaan mau beli saya, ayat Jumat? dari mana Karisteng mendapatkan ilmu kalau Taurat itu perjanjian lama? Dari mana dapat ilmunya? Silakan jawab. Hadirkan lulusan teologi terbaik dan yang paling mahir menipu di sini. Hadirkan. Saya ingin lihat bagaimana keilahian dia menipu saya. Hadirkan di sini segera. Siapa di sini yang hadir? Heston, kamu penipu ulung dari STT atau yang mana? Hadirkan. Tolong tunjukkan data di dalam agama Anda, dari mana asasnya, apa akarnya, sampai kalian mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Ayo. Siapa? Ada yang bisa? Bambang Nursono, ajak ke sini. Pendeta siapa lagi? Yang paling hebat katanya di Kristen. Ajak ke sini, suruh hadapi Bang Suma. Dari mana ilmu Kristen dapatkan sampai mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu disebut perjanjian lama? Dari mana ilmunya? Silakan. Saya kasih waktu Anda berbicara 6 bulan lebih 2 jam. Silakan. Kita semua tahu Juma, itu perjanjian Taurat itu seperti dosa burung tekukur yang penumpahan darah hewan untuk pengampunan dosa itu perjanjian lama. Kenapa kau membelintir-belintir ayat orang Kristen? Saya bertanya apa? Dari mana ilmunya Karisteng mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama? Jawab itu, jangan curhat. Ginilah Juma, kalau kau yang gak ahlinya menerangkan jadi payah. Mengada-ada kau Juma. Jadi kadang kami di bawah ini Juma, siarkan gini Juma, kalau kau pingin mensiarkan agamamu, terangkan saja agamamu biar kami dengar. Nggak yang gini, saya Juma. tanya, perjanjian Gini, baru Juma. Tuhan kepada Bani Israel adalah hukum Taurat. Dari mana Karisteng di luar kelompok Israel justru mengatakan hukum Tuhan itu adalah perjanjian baru lama? Dari mana ilmunya? Yang ngajarin siapa? Meow. Cuma gini ya, Gimana? kau boleh mengatakan agamamu baik, tapi jangan bilang agama orang lain itu buruk. Artinya begitulah sikap yang seharusnya. Kadang kami ini, ya ampun, kami kenapa orang ini ya? Macam urusan apa sama keislaman? Kenapa harus diserang ke Kristenan ya? Allahu Kami, ya Akbar, ampun, Masya kami Allah. kasihan ya kalian loh. Taruhlah dulu kau cari koin di koma, dapat duit. Tapi kan nggak begini juga caranya. Masya Nggak Allah, sportif. Masya Allah. Masya Allah, Kenapa harus saudara. menjelek-jelekkan agama orang? Saudara, ada nggak perintah di dalam Bible perjanjian baru untuk menjadikan orang Islam ini menjadi pengikut Kristus? Ada nggak perintahnya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Seluruh bangsa. Jadi maksud lo, kami maunya jadi pengikut Kristen aja gitu? Nggak usah Kalau kami kau- kemudian belajar? Kalau kau mau ya bisa jadi pengikut Enggak Kristus. bisa kalau kau mau. Perintahnya di situ jadikan. Itu perintah atau bukan? Oh, begini. Mana ada Ya pemaksaan di begini. situ? Loh, jadikan. Nggak ada dipaksaan. Dengar, kalau kau nggak jadi Kristen pun nggak masalahnya. Loh, mana dalilnya? Kan sudah jelas. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tanya dulu kau Juma. Ada pernah Wajib kau nggak dipaksa? Wajib Ada nggak itu? dipaksa. Juma, sorry lah kalau kau masuk Kristen, Karena kau usah masuk sudah lah. berbentuk Kalau kau masuk Kristen, Republik Indonesia. Tapi sebelum negara ini menjadi republik, pemaksaan terjadi di mana-mana. Itulah Kapan Cahayu yang terjadi. Jadi nggak pernah Kristen memaksa juga. Satu lulusan lah kita. Ternyata kita satu perguruan. Jadi jelas itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan itu perintah. Kalau Al-Quran beda. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu setelah semuanya kuserahkan dari Tuhan. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Lo dalam agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Makanya Katolik kerajaan Romawi menyerang semua negara
yang ada di bawah jajahannya untuk dijadikan sebagai agama Katolik pengikut mereka. Karena itu wajib Ya, Pak. hukumnya. Romawi. Ya, Oh, salah kau. dari sanalah Ekspansi Kristen. itu. Dari sanalah Ekspansi Kristen perluasan bermuara. wilayah. Dari dulu memang begitu. Yunani kuno, Persia kuno, ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan. Iblis menjadikan bangsa yang punya pengaruh ini sebagai senjata untuk mendapatkan pengikut banyak. Paham? Sampai sini paham? Kau jangan ngarang-ngarang lah. Lu kok jadi pura yang ngarang-ngarang? Yesus berkata Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya Yesus? Percaya dong. Kalau Anda percaya Yesus, berarti apa yang diucapkan Yesus itu wajib hukumnya terjadi. Sekarang, pernah nggak ada makhluk datang mengaku sebagai Kristus dan pengikutnya banyak di atas muka bumi ini? Ada nggak selain Kristen? Kalau bukan Kristen dan bukan Paulus, ada nggak selain mereka ini? Tak ada, Cak Ayu. Ini data, Bung. Islam datang untuk menyelamatkan kalian dari tipu daya iblis. Udah Berterima bosan kasih lah. gantian lah Jumaah. Aku dulunya keislaman dua. Asik kau aja nanya. Biar gantian. Kalau gantian lah, masa kau aja nanya? Kalau nanya-nanya terus ya, apa hebatnya? Langgeng Jawa dulu, langgeng Jawa dulu bentar. Iya, lagi Jawa dulu. Lagi Jawa. Langgeng Jaki Nah, sama-sama nyanyi kita, nggak apa-apa. Iya udah, yuk. Nggak apa-apa gitu. Sekarang aku Kasih nanya bunda ya. juga. Kasih bunda juga. Bunda. Nah. Iya, silakan. Oke, gitulah, ganti-gantian. Oke, aku Iya. mau nanya dulu cuma. Iya, silakan. Ketawa dulu Gabriel. Oh, Hai gitu. Ketawa. hai, nenek mau kiper. Kalau siapa si Ardi cangkrik katanya. Oke, gantian dulu ya. Ya, silakan. Di antara semua nabi Juma, Siap. oke, hanya ada nih ku baca ini bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir, benarnya itu? Yes. Pernah Nabi Muhammad terkena sihir. Iya. Apakah sihir ini dari iblis? Dari si jahat? Iya, betul. Oke. Berarti ada seorang penyihir yang dia niatnya jahat menyihir Yes. Nabi Muhammad dan sihir Ya. itu terkena terhadap Nabi Muhammad, benar? Iya, betul. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa terkena sihir? Jangankan kena sihir, dibunuh aja bisa. Beda memang dia. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jelas itu. Dan Nabi Muhammad hanyalah seorang manusia yang kemudian dinobatkan rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Anda tahu? Anda paham? Anda ngerti kalau Nabi Musa pernah kena sihir? Paham? Oh, nggak pernah Nabi Musa kena sihir. Wah, bahaya ini. Terkecuali di Quranmu ya. Tapi di Alkitab kami nggak pernah Musa kena sihir. Wah, bahaya ini. Di mana? Tunjukkan, terkecuali di Quranmu ya. Nggak tahu, itu di luar kendaliku. Tapi di Alkitab coba tunjukkan di mana Alkitab dikatakan Nabi Musa di Alkitab terkena sihir. Yang Allahnya adalah Allah Bapa. Mana? Kapan Musa kena sihir? Jangan ngarang lah kau. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Serius Mana Musa itu? kena sihir?
Tunjukkan ayatnya lah. Wah, serius itu. Mana kau macam orang masuk angin. Tunjukkan aja. Kalau nggak salah di Keluaran 9 nomor 11 coba Anda baca. Keluaran 9 ayat 11. Kau jangan tanggung jawab ya. Iya, coba aja. Silakan. Bentar. Ya, sambil tab layar teman-teman, tab layar ya. Ini nggak ada ini. Masa? Mana? Coba Anda baca. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa. Ahli-ahli itu ya. Oke. Karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah. Sama seperti semua orang Mesir. Di mana sini Musa kena sihir. Kau jangan ngarang-ngarang kau. Nah, sekarang pernah kena tulang nggak dia? Siapa kena tulah? Tadi kau bilang kena sihir. Nanti aku tulah sihir dengan dulu. sihir itu bedanya apa? Kena sihir sama. Enggak apa, aku ikuti kau cuma. Kapan, apakah Musa kena tulah? Iya. Beberapa tulah yang terjadi pada masa itu. Ada berapa tulah yang terjadi? Ada berapa terjadi pada saat itu? Musa kena sihir, kau bilang nggak mampu kau tunjukkan ayatnya cuma. Diam dulu. Lalu kau bilang sekarang Musa kena kalau tulah beda. Kalau tulah beda. Musa kena tulah, tunjukkan ayatnya. 9 tulah yang terjadi kepada kaumnya. Di mana Musa kena tulah? Kau jangan ngarang. Makanya aku bilang sekolah teologi ya kau. Saudara, inilah kalau nggak kemudian nerangkan. Saudara. Nah, makanya ketika kemudian ini anggota API komunitas ini, makanya kau penyesat. Ngarang aja kerjamu. Jadi Musa tidak pernah kena tulah. Tapi kau punya nama besar. Saya tanya dulu, Musa tidak pernah kena tulah? Kena. Keluaran 11 nomor 1. Jadi tulah nggak pernah. Tunjukkan ayat biar nggak pernah. Enggak usah kau baca, cuma aku yang bacanya. Ku tanya dulu samamu. Jadi Nabi Musa itu tidak pernah kena tulah. Kena lah, Keluaran 7 nomor 1 kok. Keluaran 11 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 8:12 juga. Lalu Musa ayat berapa cuma? Biar aku ketik sekarang. Keluaran 8 juga 12. Lalu Musa dan Harun Hendy katakan aja Hendy. Keluaran 8 ayat 12. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa kena tulah. Keluaran berapa? Buka. Diam aja dulu, dibacakan. Macam orang pau kau semua kau. Kenapa sih kau marah-marah? Biar aku ketik. Keluaran 8 ayat berapa? 12. Bukan, jangan berbohong gitu. Oke. Oke, biar ku baca ya. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Di mana Musa kena apa? Kena tulah. Baca ke bawah terus. Di mana? Baca terus, baca. Makanya sekolah kau dulu sekolah teologi baru ngomong, bacrik aja kerja kau satu-satu. Dibaca dulu dong. Mana? Nenekmu kiper. Kalau orang awam bisa lah kok tipu cuma. Kami hai. Gitu ya? Tunjukkan nggak, Hendy, saudara? tunggu kau Hendy dengan cuma. Terlalu sombong. Bisa nggak kamu bacakan saya pelan-pelan? Bisa nggak kau bacakan saya pelan-pelan Keluaran 4? Boleh nggak? Boleh. Enggak marah-marah aku. Yang ku kesesalkan kau mengarang-arang. Jangan kayak gitu. Tunggu, sabar dulu. Saya mau jatuhkan kesombongan ini. Ketik di Google-mu. Kau kan buka laptopmu itu.
Yang kau pikirnya bodohkan kami yang Kristen ini? Silakan, kita masih berbicara mengenai sihir. Saya belum menyerah. Sekolah Ini kan lah pertanyaan Juma. Anda. Artinya, Saya hanya biar ahli kau menunjukkan di dalil. bidangnya. Biar layak kau menerangkan Silakan, itu. jangan sombong dulu. Jangan Hargai sombong dulu. etika keilmuan. Jangan sombong dulu. Kampusmu mengatakan waktu kau wisuda dikatakan kepada seluruh mahasiswa. Baca cepat, baca. Hari. Baca. Apa ayat Kok berapa? jadi pula? Aduh, Ayat mana? gimana dong? Udah aku baca tuh. Apa bacanya? Keluaran 8 ayat 12. Keluaran Keluaran 8 ayat 12. Aku yang baca kok. Keluaran 4. Entar ku ganti, tenang aja kau. 4. Oke, Keluaran 4 ayat 12. 6. Ayat 6. Enggak masalahnya itu. Ya. Biar aku buka. Oke. Sekarang poin kita, kau berkata bahwa Musa pernah kena sihir, Musa pernah kena tulah, ya kan? Iya. Melalui ayat ini, biar ku baca. Silakan. Keluaran 4 ayat 6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Oke, di mana apanya? Kenapa tangannya itu? Tetapi dia disembuhkan. Ini menandakan bahwa dia dari Allah ini. Dia nggak dikutuk di situ. Tangannya kenapa tangannya? Tangannya kenapa? Kena Tangannya kusta. kenapa? Kena kusta. Kena kusta dan putih. Oke, tunggu Juma. Kena kusta. Setelah Dia seorang nabi kena kusta. Oke? Jadi nabi itu manusia biasa. Makanya terjadi tulah, terjadi musibah, terjadi kecelakaan. sekarang Kalau ku tanya sihir kau. itu enggak masalah pun. Nabi Muhammad Bentar, Juma. sallallahu Apakah alaihi di wasallam situ? Apakah Allah jelas kena kusta di sana, menandakan kalau dia itu untuk dia itu membuktikan. diuji bahwa itu dari Allah itu aku adalah dengar. Allah kau Dengar. uji bahwa itu dari Allah Dengar, aku dengarkan adalah saya, Allah. dengarkan. Berbicara mengenai sihir, Al-Quran menjelaskan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dijelaskan bahwa dia itu karena manusia biasa, jangan sampai dituhankan. Begitu juga Nabi Musa, jangan sampai dituhankan. Kenapa? Karena umatnya pada saat itu kemudian mencari Tuhan itu seperti apa, sampai-sampai umatnya membuat kemudian patung dari tembaga. Paham? Dari tembaga yang berbentuk sapi lembu. Nah, sehingga Tuhan membuktikan bahwa Musa itu adalah manusia biasa. Masukkanlah tanganmu kemudian dalam bajumu. Maka Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan ini berlangsung, tidak ada perubahan sama sekali. Kristen-Kristen ini ya hanya membuat apa ya, membuat fitnahan, hanya membuat subhat bagi umat Islam tuh. Tapi itulah ya, karena musuh terbesar orang-orang kafir itu, orang-orang Kristen itu, ya, bukan umat beragama lain, ya, bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, jikalau Kristen itu mesti punah, bukan karena peperangan, bukan karena diperangi, tapi punah karena isi kitabnya sendiri. Jadi musuh terbesar bagi orang-orang Kristen itu adalah kitabnya sendiri, isi kitabnya sendiri, yang dimana di dalamnya itu banyak terdapat kontradiksi. Itulah yang menjadikan kerancuan demi kerancuan yang ada di dalam kekristenan itu, ya, oleh karena isi kitabnya yang tidak konsisten, ya. Di Markus berkata begono, di Lukas mengatakan begini, ya, di Yohanes mengatakan begono, di Matius mengatakan, begono begini. Nah, dari situlah maka
perdebatan ini terjadi, bahkan bukan hanya dengan umat Islam, sesama Kristen saja mereka saling baku hantam. Oleh karena apa? Ya isi kitabnya yang rancu. Gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi